Sadarkah kita 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia? Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan seperti itu laut Indonesia? Sadarkah kita? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi. Selama puluhan tahun, Singapura dan Malaysia duduk nyaman di atas tahta Raja Logistik Asia Tenggara, menikmati ratusan triliun rupiah dari kapal-kapal dagang yang hanya sekedar numpang lewat dan transit di pelabuhan mereka. Namun, masa kejayaan dan zona nyaman itu kini terancam berakhir tragis, layaknya kota hantu. Guys, satu kebijakan dari Indonesia ini bisa membuat Malaysia dan juga Singapura terutama bangkrut dalam semalam. Teman-teman, Selat Malaka menyumbang 40% lebih ya perdagangan dunia, dan kuncinya teman-teman satu, kalau Indonesia ingin mengambil alih Selat Malaka, maka Singapura dan juga Malaysia pasti teman-teman bakal rugi ratusan triliun per bulannya. Karena kita tahu teman-teman, negara yang paling diuntungkan dengan free trade di Selat Malaka atau bebas tol laut, tidak ada tarif, itu adalah Singapura. Karena semua perdagangan masuk ke Singapura. Jadi mereka sendiri yang memalak kapal-kapal tersebut yang ini teman-teman ya, menggunakan dermaga-dermaga Singapura dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Dan ini teman-teman, Indonesia rupanya sedang menyiapkan sebuah dermaga ya yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh Singapura dengan harga teman-teman yang relatif lebih terjangkau. Jadi Pak Prabowo teman-teman diam-diam ternyata sudah memikirkan rencana untuk bisa menguasai Selat Malaka tanpa jalur militer. Jadi ini teman-teman, Pak Prabowo dan juga Indonesia ingin menyaingi Singapura sebagai salah satu basis trading terbesar dunia dengan membangun infrastruktur yang memadai. Selain itu teman-teman, ya Singapura di sini protes ketika kemarin berhadapan dengan delegasi Indonesia menyebut bahwa menegaskan kembali ya mereka bahwa Selat Malaka harus dijaga oleh 3 negara. Kenapa harus dijaga juga oleh Singapura? Karena tanpa Selat Malaka, Singapura teman-teman hanya akan jadi negara seperti Timor Leste, gak punya sumber daya. Satu-satunya keunggulan Singapura adalah kebijakannya, di mana mereka bisa membodoh-bodohi negara Indonesia selama puluhan tahun dengan mengedepankan atau ya menjual nama free trade. Ya, Selat Malaka harus bebas biaya. Iya, bebas biaya. Indonesia enggak dapat apa-apa. Mereka yang ngeruk semua kekayaannya. Oke deh, teman-teman, kita bakal tengok dulu bagaimana krisis Malaysia, teman-teman, bisa dibuat oleh Indonesia, ya. Bagaimana satu kebijakan ketok palu dari pemerintah Indonesia bisa membuat kejayaan Singapura runtuh dalam semalam. Kita simak informasi selengkapnya. Ketika ditanya tentang Civis Pacem Parabellum, sebuah dogma militer yang menjadi platform berpikir para pembela tanah air di semua bangsa dan negara, yang artinya kalau ingin berdamai atau ingin perdamaian, selalulah bersiap untuk perang. Maka yang jadi kunci pertanyaan adalah bagaimana prakteknya, bagaimana eksekusinya. Perdamaian abadi juga merupakan landasan bernegara di Indonesia. Jadi ketika kita mau melaksanakan amanah mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 akan perdamaian abadi di dunia, atau kita mau pacem, maka parabellumnya, persiapan perang kita apa? Perang itu bukan hanya bedil-bedilan, namun kita perlu alat tekan atau deterrent power, atau alat tawar, atau bargain power. Indonesia itu apa yang dipunyai? Kita tahu militer kita bukan yang terkuat di dunia. Industrial military kompleks kita nggak ada. Bahkan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri pun hanya sebatas seragam yang paling kuat atau paling lengkap. Maka inilah perjuangan panjang dari cara cerdas bernegara. Akhirnya presiden kita dengan jelas mengutarakan betapa pentingnya laut dan selat di dalam Indonesia sebagai alat tekan, sebagai alat tawar, sebagai leverage. 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat
Satu selat Hormuz itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak. Satu selat 33 mile, berapa itu? 60 kilo. Yang sekarang di kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara. Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. 70% urat nadi perdagangan internasional antara Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Asia Barat semua harus melewati Laut Indonesia. Nilainya 10 kali dari nilai perdagangan Selat Hormuz. Kita sekarang dengan terang benderang memahami dan sadar bahwa Indonesia berada di epicentrum perekonomian maritim dunia. Indonesia adalah negara maritim yang sudah ribuan tahun menjadi raja laut. Bahkan ketika ada data 5.000 tahun yang lalu terdapat jejak cengkeh di muminya atau pengawet mumi di piramida di Mesir, negara guru, maka dipastikan bukannya Mesir yang jago laut menyeberangi samudra, namun bangsa Nusantara lah yang menjelajah dunia dan menjadi raja laut sejak ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang kita diingatkan, kita harus kendalikan laut, kendalikan maritim. Semua laut di tengah Indonesia, semua selat adalah wilayah kekuatan yang tidak boleh takut pada aturan manapun. Kita kendalikan. Jangan takut aturan PBB atau UN. Amerika itu selalu melanggar. Israel selalu melanggar. Maka kita harus mau berdaulat. Semua harus untuk keuntungan rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Dan ini harus diperjuangkan sekarang. Jadi kalau Iran berani memajaki dengan kripto dan yuan itu Selat Hormuz, Indonesia juga harus berani memajaki selat di Indonesia untuk kapal komersial internasional yang melewatinya dalam rupiah atau emas. Sadarkah kita 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia? Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi. Selama puluhan tahun, Singapura dan Malaysia duduk nyaman di atas tahta Raja Logistik Asia Tenggara, menikmati ratusan triliun rupiah dari kapal-kapal dagang yang hanya sekadar numpang lewat dan transit di pelabuhan mereka. Namun, masa kejayaan dan zona nyaman itu kini terancam berakhir tragis layaknya kota hantu. Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak lagi sudi hanya menjadi penonton yang dilewati ribuan kapal di depan halaman rumah sendiri. Raksasa tidur ini telah bangun sepenuhnya dan mulai merebut kendali Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di planet Bumi, melalui pembangunan strategis yang berpotensi mematikan dominasi tetangga. Kepanikan mulai melanda operator pelabuhan di negeri singa dan negeri jiran, karena langkah Indonesia kali ini sangat berbeda dan jauh lebih agresif. Jakarta tidak sekedar menambal sulam pelabuhan lama, melainkan membangun sebuah hub logistik internasional baru yang posisinya jauh lebih strategis, efisien, dan terintegrasi langsung dengan sumber daya alam. Jika rencana besar ini berjalan mulus, arus kapal kargo raksasa yang biasanya wajib sandar di Singapura dan Port Klang akan memiliki alasan kuat untuk berbelok arah dan membuang jangkar di Sumatera. Skenario terburuk bagi tetangga adalah pelabuhan mereka perlahan akan sepi seperti kuburan karena kehilangan pangsa pasar utamanya, sementara Indonesia mengambil alih peran sebagai nahkoda baru perdagangan dunia. Ini bukan sekedar persaingan bisnis biasa, melainkan pergeseran gravitasi ekonomi yang akan mengubah peta kekuatan Asia Tenggara selamanya. Indonesia sedang mengirim pesan keras. Selat Malaka adalah halaman depan kami, dan kamilah yang akan menentukan aturan mainnya mulai sekarang.
Ekonomi Malaysia tak akan jalan jika tak ada warga asing. Yap, ekonomi Malaysia kerap digembar-gemborkan sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Namun di balik kesan kemajuan itu ada fakta tak terbantahkan. Roda ekonomi Malaysia tidak akan berjalan lancar tanpa tenaga kerja asing. Industri konstruksi, perkebunan, manufaktur, hingga layanan publik sangat bergantung pada pekerja dari negara seperti Indonesia, Bangladesh, Nepal, dan Filipina. Tanpa mereka, banyak sektor vital akan lumpuh dan mengalami kekurangan tenaga kerja yang sangat serius. Akan tetapi, bukan warganet Malaysia kalau tak bersikap sombong dan meremehkan peran pekerja asing. Mereka merasa bahwa ekonomi Malaysia maju karena kemampuan dan jerih payah rakyatnya sendiri, seolah kontribusi tenaga kerja asing tidak memiliki arti. Padahal, angka statistik dan realitas lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan berat dan pekerjaan berisiko tinggi justru ditangani oleh para pekerja asing yang bekerja keras demi menghidupi keluarga mereka. Negara Malaysia kalau nggak ada warga asing, ekonominya lumpuh. Tapi orang Malaysia nggak mau warga asing. Fakta daripada mana kamu petik? Kalau tak ada warga asing, ekonomi Malaysia ni lumpuh. Tapi kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri ya? Tetap juga berpusu-pusu nak masuk ke Malaysia. Kenapa? Dan rasanya rakyat Malaysia ni tak ada yang tak suka pada warga asing. Di Malaysia ni bersikap open-minded. Tak pernah menghalang warga asing yang ingin bekerja di Malaysia. Yang kami tentang hanyalah pendatang asing yang masuk ke Malaysia secara haram. Tak ada permit, tak ada pasport. Lepas tu duk claim ni. Nak tergelak dengan statement ni. Kerana warga asing ekonomi Malaysia berkembang. Daripada mana tak tahulah dia petik data ni. Ramai je rakyat Malaysia yang berniaga secara besar-besaran sampai bina empire. Ramai saja founder-founder daripada Malaysia ni yang berjaya ke peringkat dunia. Kenapa Malaysia nak bergantung kepada warga asing pula? Sebab saya tidak berminat. Saya tidak berminat untuk bercakap dengan pendatang haram, dengan anak-anak pendatang haram. Saya tidak berminat untuk bercakap. Sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan. Assalamualaikum, Ustaz Sobian dari Malaysia. Jadi saya mau menanggapi perkataan Pak Ustaz. Jadi tentang Bapak bilang binatang haram. Sebenarnya itu bukan binatang Pak Ustaz. Dia juga sama seperti kita manusia mencari makan di sana. Jadi tanpa mereka pun mungkin negara Bapak Ustaz Sobian pun tidak akan berkembang seindah sekarang. Jadi harus Bapak Ustaz ralat perkataannya tentang binatang. Jadi walaupun marah-marahnya seorang ustadz tidak bisa mengeluarkan kata-kata kotor seperti kata binatang, itu nggak bisa Pak Ustadz. Jadi gitu saran dari saya Pak Ustadz. Kalau misalnya pun mereka salah, kita kan semua negara kan punya hukum Pak Ustadz, ya kan? Jadi segitu aja Pak Ustadz dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau nak ke kerja bangunan? Hah? Tahniah kepada immigration yang duduk warga asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang diorang dah buat permit tapi ejen kena tipu. Berapa ejen nak tipu-tipu permit, berapa ribu nak kena buat. Ha? Kau nak ke kerja bangunan? Ha? Kau nak ke kerja korek-korek longkang, kerja panas? Sekarang tu kelapa sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada immigration lah, inilah itulah. Jangan-jangan kau pula bercinta dengan Bangla. Orang sini tak ada warga asing nak jadi apa? Semua longkang-longkang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Ngada-ngada tahniah lah, apalah. Tetapi, ada juga beberapa warganet Malaysia yang lebih realistis telah mengakui bahwa tanpa kehadiran pekerja asing, ekonomi Malaysia bisa kolaps. Ya guys, sudah kita simak ya informasi-informasi terkait hal ini, di mana ya sekali lagi teman-teman, sebenarnya Indonesia yang memegang kunci ASEAN. Indonesia bukan saja negara terkuat di ASEAN, negara yang terkaya dengan sumber dayanya, negara teman-teman terluas dengan populasi terbesar. Indonesia sebenarnya punya peran yang lebih besar, cuman kita yang terkurung
teman-teman, dengan pola pikir gaya lama, kita non-blok, kita harus berteman dengan sana-sini. Itu yang membuat Indonesia, teman-teman, tidak bisa meraih kesuksesan. Saya bukan mau Indonesia ini barbar seperti Amerika, enggak teman-teman. Tapi kita harus memanfaatkan apa yang ada di depan mata kita. Selat Malaka harus bisa kita kuasai agar tidak dimanfaatkan selama ratusan tahun ke depan oleh Singapura. Kita bisa lihat kekayaan Singapura berasal dari mana? Selat Malaka, teman-teman. Kenapa bukan Indonesia yang memegang hal itu? Kenapa bukan kita? Coba kalian bayangkan, teman-teman. Kalau misalnya Batam yang menjadi pelabuhan internasional, bukan Singapura. Kita bisa bayangkan keuntungan yang luar biasa untuk kita. Untuk rakyat Indonesia. Kenapa harus Singapura lagi? Ya enggak? Gimana boleh menurut kalian, teman-teman, cocok nggak kebijakan Pak Prabowo, presiden kita, untuk menguasai jalur perdagangan terbesar? Ya? Atau teman-teman punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.